Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke segmen Crypto Basics untuk pemula ya. Nah, sesuai dengan judul video kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai 3 jenis analisa yang perlu kita ketahui ya sebelum kita melakukan investasi atau trading di aset kripto. Yang pertama adalah technical analysis. Ini bisa dibilang adalah suatu analisa yang nyaris semua orang pernah lihat, tapi mungkin nggak 100% paham ya. Nah, di sini simpelnya gue akan membuat definisi yang ya sesimpel mungkin. Ini adalah analisa dari pergerakan market yang divisualisasikan dengan bisa bentuknya candle, bisa juga bentuknya garis di sini, bisa juga bentuknya bars. Tetapi yang paling populer sampai sekarang adalah candle ya. Nah, tentunya dibantu juga dengan beberapa macam indikator lain seperti Bollinger Band, Moving Average, dan juga filter seperti RSI, MACD, dan seterusnya ya. Itu untuk technical analysis. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian fundamental ya, fundamental analysis. Nah, di sini ya simpelnya adalah kita menganalisa data atau news ya. Nah, data yang paling gampang untuk kita curate adalah economic calendar karena ini sudah didesain literally untuk itu ya. Ada macam-macam, nggak cuma investing.com, tetapi gue pribadi dari dulu paling suka pakai investing.com ya. Nah, di sini biasanya akan ada waktunya ya. Kalau gue pribadi diubah ke WIB atau GMT plus 7 supaya nggak pusing lihatnya ya. Nah, untuk kripto sendiri yang biasanya paling ngaruh ya adalah data dari Amerika Serikat seperti FOMC, lalu seperti ada apa namanya NFP, lalu initial jobless claim dan seterusnya ya. Nah, tetapi ya kalau lu trading di aset kelas lain seperti forex dan kawan-kawannya otomatis lu harus adjust juga. Misalkan lu trading Euro USD, maka lo harus perhatikan juga data dari Uni Eropa dan juga dari Amerika Serikat. Dan ya seterusnya juga sih, misalkan lu Swiss franc dengan USD, maka lo harus perhatikan data dari Swiss dan juga dari Amerika Serikat gitu ya. Nah, itu untuk yang fundamental. Plus bisa dibilang ditambah juga dengan news yang mungkin di luar dari economic calendar. Contoh, misalkan ada kerusuhan, ada kudeta, dan hal-hal lain yang terjadi di negara terkait gitu. Misalkan Amerika Serikat, nggak ada di sini beritanya. Amit-amit, misalkan di Amerika Serikat ini terjadi kerusuhan. Nah, kemungkinan besar apa yang terjadi, indeks dolar turun, dan itu membuat risk on, ya bukan cuma risk on aset ya, pair yang against dengan USD akan semua meningkat. Nah, itu juga masuknya ke fundamental analysis. Nah, itu nggak bisa dibaca dari TA gitu ya. Selanjutnya, yang mungkin lebih spesifik dan khas di kripto adalah on-chain analysis. Nah, on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik di dunia kripto ya atau aset kripto. Di mana di sini kita menganalisa pergerakan dari ya misalkan BTC, Ethereum dan seterusnya ya. Nah, intinya kita akan melihat apa yang terjadi secara on-chain. Nah, ini ada banyak banget ya, ada misalkan net flow di sini, ada juga misalkan untuk dia menghitung MVRV, apakah dalam keadaan overbought atau oversold dan seterusnya ya. Nah, pada hari ini kita akan lebih fokus ke technical analysis. Ya, untuk dua ini nanti mungkin di segmen kita yang selanjutnya kita akan membahas lebih detail ya. Nah, tetapi pada hari ini kita nggak cuma belajar doang ya. Hari ini juga kita akan mendapatkan hadiah. Hadiah dari siapa? Yaitu dari sponsor kita pada hari ini, yaitu Ajaib Crypto. Di mana kita bisa mendapatkan Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin gratis dari event Karpet Ajaib. Ya. Untuk lu yang penasaran dengan event ini, tunggu sampai di belakang, karena kita akan nanti buka di app mereka seperti apa. Ya. Jadi sekarang kita akan masuk dulu ke bagian edukasinya yaitu technical analysis. Oke, nah sebelum kita masuk ke chartnya itu sendiri, gue akan coba jelaskan dulu ada berapa jenis sih trader itu. Paling gampang itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah scalper, yang kedua adalah day trader, yang ketiga swing trader, dan yang keempat adalah position trader ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, scalping atau scalper. Ini adalah jenis trader yang atau mungkin bisa dibilang salah satu teknik yang paling sering
dipakai di Indo lah, atau banyak dijual dalam tanda kutip di Indo. Karena ini menjanjikan trade yang cepat dan profit cepat. Ya. Nah, di sini intinya mereka ingin profit dalam otomatis jumlahnya nggak terlalu besar dengan small price movement. Biasanya dilakukan dengan beberapa kali dalam sehari. Ya. Nah, di sini typically mereka itu hanya menghold beberapa detik bahkan sampai beberapa menit saja dan lebih fokus ke technical analysis untuk mengidentify entry dan exit points-nya. Ini resikonya tinggi nggak sih, Bang? Jujurnya, scalping resikonya menurut gua salah satu yang tertinggi. Karena kenapa? Untuk orang-orang yang masih baru terutama, itu gampang untuk kebawa emosi. Bahkan untuk orang-orang yang cenderung sudah intermediate dan advance pun masih sering kebawa emosi. Ya. Scalping ini, orang sering kadang-kadang gini ya, udah harusnya kena kena TP, tunggu dulu deh. Atau waktunya udah kena SL, ditunggu dulu. Ujung-ujungnya bisa sampai bangkrut. Nah, maka dari itu, scalping ini gue sarankan untuk orang-orang yang mungkin sudah intermediate sampai advance dan harus ekstra disiplin. Ya. Lalu selanjutnya ada day trading. Nah, day trading ini adalah jenis trader yang membuka satu posisi atau beberapa posisi dan ditutup di hari yang sama. Ya, ini menggunakan mix antara technical analysis dan fundamental analysis. Ya. Yang ketiga, ini swing trading. Nah, swing trading ini yang sering kita lakukan di DCWT. Ya, di mana DCWT itu kita sering membahas kita buka satu posisi ini bukan untuk long term. Ya, biasanya kita akan tutup dalam waktu sehari atau 2 hari, bahkan ya kasus panjang-panjangnya pernah 2 minggu. Ya, jadi masuknya tepatnya ke swing trading. Ini mereka menggunakan technical analysis dan fundamental di waktu bersamaan juga. Ya. Nah, yang terakhir adalah position trading. Jujurnya, kalau gua pribadi, gua tuh lebih ke position trading, swing trading kadang-kadang, ya. Atau ya bisa dibilang gini lah, ini 80%, ini 20%. Untuk position trading ini adalah long-term approach, di mana tradernya menghold posisi untuk mingguan, bulanan, bahkan sampai tahunan. Tujuannya adalah untuk mengcapitalize di significant price trends. Ya. Ini tuh kasarnya apa? Ya, lu beli waktu lagi bear market nih. Lu analisa kapan masuk, ini kapan bottom. Ya, kayak 15.000 kemarin tuh ya kita bahas di DCWT. Udah gitu kita TP saat possible all time high begitu atau possible top di atas ya. Nah, ini kalau menurut si website ini dia menunjukkan bahwa ini tuh lebih seringnya di fundamental analysis dengan technical analysis juga. Tapi kalau gue pribadi sih jujurnya ya menurut gue untuk position trading ini 50-50 ya. Kalau gue pribadi 50-50. Fundamental gue lihat dan TA juga gue lihat dengan sama menurut gue ya. Karena kenapa? Kalau lo cuma pure dengan fundamental saja ya, ujung-ujungnya yang sering terjadi apa? Yang sering terjadi lo nggak masuk-masuk ke market. Itu sudah sering terjadi ya. Orang fokusnya fundamental. Oh, nggak mungkin. Bitcoin kemarin waktu misalkan di siklus kemarin tuh, wah lihat kena COVID crash, kena resesi, ini nggak bisa kayak gini, pasti akan jebol lagi. Ujung-ujungnya apa? Nggak dapat bottom, nggak akumulasi. Makanya kalau gua pribadi position trading ini tetap kita harus bahkan bisa dibilang sedikit lebih fokus ke TA ya. Fokus ke TA baru lihat fundamentalnya gitu ya. Intinya apa? Ini adalah kita ambil posisi long term. Oke, sekarang kita akan masuk ke chartnya. Oke, yang pertama kita akan mulai adalah scalping. Ya, scalping ini biasa bisa dilakukan di 15 menit, bisa di sejam, ya tapi nggak sih banyaknya 15 menit, bahkan sampai semenit. Sekali lagi untuk scalping ini gue tidak sarankan untuk orang-orang yang masih pemula. Ya, sebenarnya bukan karena TA-nya susah, tapi lebih ke mental dari orang-orang yang masih baru sampai intermediate seringkali nafsuan. Ya, udah kalah ya atau bukan kalah lah, kena cut loss nafsu ya pengen ngebalikin kesannya yang tadi loss, ujung-ujungnya terus-terusan over trading dan jebol ya. Jadi that's why lebih baik ini untuk yang intermediate sampai advance ya, itu pun kadang-kadang masih sering jebol ya. Jadi time frame-nya biasa 15 atau 1 menit, lebih gilanya lagi 5 menit juga bisa. Kalau gua pribadi yang paling simple itu adalah menggunakan Bollinger Band. Kadang-kadang bahkan gua tutup si MA cross-nya ya. Yang biasa gue cari adalah drop yang cukup ekstrim dari satu candle tertentu dan dia close ya, close candlenya jauh di bawah dari lower band ya, atau upper band juga boleh ya. Tentunya kalau di upper band siap-siap nge-short, kalau di lower band siap-siap nge-long. Nah, intinya apa? Terjadi RSI atau RSI ini di bawah dari 30. Artinya dia oversold
Dan juga Bollinger Band-nya menunjukkan dia oversold juga. Artinya ada possibility besar dia bisa bounce ya. Nah, gua akan buka posisi long apabila dia mulai lagi bukan daily, tapi candle close di atas dari lower band seperti di sini ya. Nah, saat sudah terjadi seperti ini kita buka posisi long di sini ya. Nah, target TP-nya di mana? Itu fleksibel. Lo bisa pakai MA20, bisa juga pakai struktur di sini ya. Lo tinggal pilih sendiri struktur mana yang menurut lo cocok dengan risk reward ratio lo ya. Itu contoh untuk kita buka di scalping. Sekali lagi gue akan super singkat aja untuk di scalping karena gue nggak terlalu sarankan untuk orang-orang pemula ya. Untuk di day trader. Untuk day trader kita bisa menggunakan 4 hourly chart, bisa menggunakan 1 hourly ataupun menggunakan daily ya. Untuk contoh kita pada hari ini gue akan pakai daily ya. Kita ambil contoh, kita misalkan buka posisi long di sini ya saat terjadi retest 1, retest 2 di 28.000. Buat lu yang sering nonton DCWT kemungkinan besar sudah rada kebayang nih apa yang lu harus lakukan ya. Retest 1, retest 2 kita punya posisi long di sini. Misalkan target TP kita adalah di 28.800 ya. Kita ambil contoh misalkan nggak kena nih ya. Dia nge-close-nya cuma di bawah sini. Wick-nya nggak sampai ke atas. Apa yang kita lakukan? Kalau kita day trading, ya sudah, kita tutup aja posisinya. Profit tetap, ya, tetap profit. Nah, itu day trading. Sekali lagi, logika ini bisa kita pakai di time frame daily, bahkan 4 hourly juga bisa. Ya, ini untuk day trading. Nah, untuk tutup posisinya seperti apa atau cut loss-nya seperti apa? Cut loss-nya pribadi, kalau gue pribadi, untuk day trading, apabila misalkan di sini retest 1, retest 2, ternyata dia gagal mempertahankan dan dia malah jebol ke bawah atau daily close di bawah dari 28.000. Di situ kita bisa melakukan cut loss ya. Nah, selanjutnya ya untuk swing trading. Nah, swing trading ini basically cara kita trading di DCWT untuk futures ya, bukan untuk spot. Nah, untuk futures kita misalkan bisa ambil contoh di mana ya? Kita ambil contoh yang enak itu misalkan di sini nih ya. Retest 1, retest 2. Kalau kita day trading biasanya udah ini udah tutup hari nih ya, sudah kita TP di sini. Nah, tapi kalau kita swing itu lebih fleksibel, bisa sampai mingguan ya. Jadi kita tunggu retest 1, retest 2, ternyata di sini belum kena target TP, kita tunggu dulu akhirnya kena target TP di hari kedua ya. As simple as that ya. Perbedaannya lebih panjang saja. Nah, untuk swing dan day trading, gue sangat sarankan lu baca economic calendar juga ya. Karena kenapa? Kalau misalkan ya, ternyata misalkan di malam itu ada data penting dari US. Nah, lu bisa pertimbangkan juga untuk misalkan, gue kayaknya nggak mau diambil resiko di sini. Ada data dari US misalkan malam ini. Jadi gue tutup dulu aja. Itu bisa juga lu pakai ya. Jadi bisa dibilang untuk day trading dan swing trading ini kita harus banyak juga melihat economic calendar. Ada kemungkinan volatilitas yang bisa membuat posisi kita cut loss atau enggak gitu ya. Itu untuk swing dan juga untuk day trading. Selanjutnya ini favorit gue yaitu adalah position trading. Nah, position trading ini kita melihat time frame-nya biasanya lebih besar lagi ya. Di weekly sampai daily. Nah, di sini yang biasa gue lakukan adalah apa? Ya, kita bisa melakukan yang pertama adalah akumulasi jangka panjang. Ya, akumulasi jangka panjang ini lebih enak kalau gue ganti ke chart yang ini ya, yang lebih panjang datanya. Kita buka di sini. Nah, kita ambil contoh. Salah satu yang menjadi staple untuk kita, atau lebih tepatnya support yang staple untuk kita akumulasi adalah MA200. Di siklus-siklus sebelumnya ya, dari bahkan 2015, di sini seringkali MA200 menjadi tempat di mana Bitcoin menemukan bottom ya, seperti di sini Desember 2014, juga di sini 2015 ya, dan seterusnya. Lalu di 2018 juga, di 2020 juga ya. Itu salah satu tempat untuk kita akumulasi jangka panjang. Nah, kali ini sedikit berbeda nih ya, karena kita kena berbagai macam kasus ya, dan juga kena in general ya bisa dibilang krisis ya, karena kemarin Amerika Serikat tiba-tiba menaikkan interest rate dengan terus-menerus, bisa dibilang ya rekor ya, peningkatan interest rate tercepat sepanjang masa. Akhirnya terjadi berantakan seperti ini ya. Nah, tetapi yang penting adalah kita melakukan akumulasi saat terjadi oversold di time frame besar. Seperti kita lihat di sini ya, dia literally sangat oversold di sini ya di Juni 2022. Nah, kita terus akumulasi di sini ya, buat elu yang terus dia akumulasi di sini dan
pernah mendengar juga pembahasan gue 15.000 ya. Buat lo yang sudah akumulasi di situ, congrats. Ya, lo sekarang sudah dalam keadaan mulai profit. Nah, tapi pertanyaannya, Bang, ini profitnya udah lumayan nih. Kalau lo tarik dari 15.000 ya, dari waktu lo omongin 15.000, sekarang itu udah profit sebesar 72%. TP nggak? Nah, untuk position trader, gue pribadi akan menunggu sampai ke cycle selanjutnya ya. Kalau menurut gue pribadi ini sudah mulai masuk ke cycle yang next ya. Maka dari itu kita bisa melakukan TP berkala apabila terjadi weekly close di atas dari upper band ya, upper band. Dan buat lo yang pengen tahu detailnya TP-nya seperti apa, lo bisa nonton ke ada video gue sebelumnya ya, di mana gue membahas bagaimana cara TP untuk spot dan jangka panjang. Untuk position trader, gue sangat sarankan untuk spot trading, ya, jangan futures. Boleh aja futures, tapi lu harus ekstra hati-hati dan mengerti bagaimana cara menghitung supaya margin lu nggak jebol. Ya, karena udah cukup banyak orang-orang yang, gue pengen position trader jangka panjang tapi pakai futures contract. Ujung-ujungnya, gue nggak kepikir fee ini, fee itu, ujung-ujungnya gue harus tutup posisi deh. Nah, harus hati-hati di situ, ya. Jadi untuk sekarang ini juga basically masih berlaku untuk sekarang juga. Tempat-tempat untuk akumulasi yang sangat bagus untuk Bitcoin secara untuk position trading bisa di EMA 200, bisa juga di bull support band ya. Untuk mendapatkan update paling fresh gitu ya untuk spesifiknya position trading dan swing trading, lu bisa terus mengikuti DCWT kita ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya gambarannya mengenai jenis-jenis technical analysis. Tentunya ada banyak jenis technical analysis. Ini adalah versi gua ya. Jadi overall seperti itu untuk masuknya ke kurikulum kita atau pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ini ya, gimana bisa lo mendapatkan aset kripto gratis ya, bentuknya bisa BTC, Ethereum dan Doge. Sekarang kita akan masuk ke app dari Ajaib Crypto. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke app Ajaib Crypto ya. Jadi buat lo yang belum download, silahkan download. Sudah ada versi iOS maupun versi Android-nya ya. Nah, sekarang kita bisa di sini tampilannya yang gue suka ada sederhana, yang nggak ribet gitu, nggak pusing ini mana yang dipencet gitu ya. Jelas watchlist-nya apa, pair apa yang kita bisa tradingkan. Ada dengan rupiah, ada juga dengan USDT. Ini yang gue suka juga ya. Jadi buat lo yang lebih prefer pakai USDT ya atau denominasi dolar bisa, yang IDR juga bisa ya. Kita ambil contoh di sini adalah pair yang paling favorit gue lah ya, BTC USDT. Kita cek di sini ya. Nah, satu hal yang gue suka adalah kalau lu mau simple, silahkan tinggal pakai di sini ya. Rubah time frame ke 15 menit, 1 jam, 4 jam, silahkan. Ini very simple, pakai Bollinger, EMA, maupun moving average biasa juga bisa. Ya, tetapi buat lu yang mungkin sudah intermediate sampai advance, mau kayak trading view nih, bisa nggak bang? Lengkap di sini ya. Ini yang gue suka, tinggal lu miringin HP lu, langsung trading view seperti biasa. Lu bisa bikin trendline, bisa pakai berbagai macam indikator dan seterusnya. Ya, jadi ini enak dipakai untuk yang beginner maupun intermediate sampai advance. Ya, itu yang gue suka. Nah, selanjutnya ini mungkin yang sudah ditunggu-tunggu, tapi sebelum masuk ke situ ada satu dulu ya. Nah, buat lo yang mungkin masih baru di sini dan mungkin masih bingung nih, Bang, dapat news kripto dari mana sih? Kayaknya susah dapatnya. Enggak ya, di sini sudah ada kolom berita, lo bisa mendapatkan news-news terbaru dari segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto tentunya, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling disukai orang Indonesia, yaitu promo ya. Promo Karpet Ajaib. Caranya gimana? Kita klik kiri atas ya. Lalu kita klik lagi lihat hadiah. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kita bisa mendapatkan sampai 6 juta rupiah dalam bentuk Bitcoin ya. Dan buat lu yang belum punya akun di Ajaib Crypto, bisa pertimbangkan untuk menggunakan kode referral kita atau link referral kita di bawah ya, agar bisa mendapatkan 1 chip gratis ya. Chipnya buat apa, Bang? Chipnya kita klik di sini, kita bisa klaim 1 karpet ajaib ya. Kita ambil contohnya seperti di sini ya. Kita lihat dapat berapa. Dapat 0,00026 Ethereum, not bad ya. Dan kalian bisa terus melakukan itu selama kalian punya chip. Jadi sekali lagi, buat kalian tertarik silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini.
dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorial with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.